Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanti Aya Uma, Stambuk A41119100. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang negara-negara apa saja yang berada di Asia Barat dan membahas tentang geografi, keadaan iklim, politik, dan ekonomi yang berada di negara tersebut. Kita ketahui negara-negara yang termasuk Asia Barat: 1. Negara Suriah, 2. Yaman, 3. Lebanon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Ramadhani, NIM A41119107. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan negara yang berada di kawasan Asia Barat. Yang pertama yaitu negara Suriah. A. Secara garis geografi, Suriah adalah salah satu negara kawasan Asia Barat yang beribu kota Damaskus, yang terletak bersebelahan dengan Laut Mediterania antara Lebanon dan Turki. Negara ini dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang termasuk ke dalam tempat berawalnya tamadun atau hidup bermasyarakat yang maju. B. Keadaan iklim. Keadaan iklim di negara Suriah sendiri yaitu beriklim Mediterania dengan musim dingin yang deras dan ringan yang mencapai minimal harian 10 derajat Celcius, dan musim panas yang hangat dan kering bisa mencapai suhu rata-rata 29 derajat Celcius. Politik Suriah sendiri yaitu menggunakan bentuk republik semi-presidensial dengan multipartai keluarga Presiden Bashar al-Assad dan Partai Sosialis Arab saat menguasai dunia perpolitikan sejak gerakan korektif pada tahun 1970. D. Ekonomi Suriah. Ekonomi Suriah pada tahun 2015 sendiri bergantung pada sumber pendapatan yang tidak dapat diandalkan, seperti menyusutnya bea cukai dan pajak penghasilan yang didukung oleh jalur kredit dari Iran. Pada tahun 2010, Suriah tetap bergantung pada sektor minyak dan pertanian, di mana minyak memberikan 40% pendapatan dan sektor pertanian menyumbang sekitar 20% dari PDB dan 20% lapangan kerja. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang geografi, keadaan iklim, dan ekonomi yang berada di negara Yaman. 1. Geografi. Yaman adalah negara kawasan negara Asia Barat yang beribu kota Sanaa. Yaman ialah salah satu daripada pusat-pusat peradaban yang tertua di dunia. Dari abad ke-9 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi, Yaman merupakan sebagian kemaharajan Minayan, Sabean, Himyarit, Wataban, Hidramaut, dan Afsan yang menguasai perdagangan rempah yang menguntungkan. Yaman dikenali oleh orang Rom sebagai Arab Felix atau Arab Gembira karena kekayaan yang dihasilkan oleh perdagangan. Kedua, keadaan iklim. Daerah pantai di Yaman memiliki temperatur yang panas dan lembab sepanjang tahun. Dataran tinggi di tengah negara Yaman dengan pedesaan yang berada pada ketinggian 3048 meter memiliki temperatur rata tahunan mencapai 21 derajat Celcius. Suhu rata harian pada bulan Januari 13,9 derajat Celcius dan di Juli 21,7 derajat Celcius. Iklim di Yaman sebagian besar adalah iklim gurun. Gurun walaupun temperatur panas dan lembab di sepanjang pesisir, Yaman memiliki temperatur yang sangat panas dan kering di bagian timur yang berupa gurun pasir. Bagian barat, Yaman yang berupa pegunungan memiliki temperatur yang dipengaruhi oleh musim monsun. 3. Ekonomi. Yaman adalah salah satu negara Arab termiskin akibat perang yang berlangsung lama. 3/4 dari penduduknya atau 22 juta orang membutuhkan bantuan dan 8,4 juta dikendalikan oleh gerakan pemberontak Shia Houthi Utara. Kebanyakan warga Yaman kini tinggal di wilayah yang dikuasai Houthi. Sementara pemerintah Abdul Rabu Mansur Hadi menguasai wilayah selatan yang didukung oleh koalisi pasukan Arab yang dipimpin Saudi. Mata uang Yaman, rial, telah
kehilangan lebih dari separuh nilainya terhadap dolar Amerika Serikat sejak dimulainya perang. Tahun lalu, pihak berwenang berusaha untuk meningkatkan likuiditas dengan mencetak uang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang geografi, keadaan iklim, politik, dan ekonomi yang berada di negara Lebanon. 1. Geografi. Sejarah Lebanon, sebuah republik di tepi Laut Tengah di Asia Barat Daya, berbatasan dengan Suriah Utara dan Timur dan Laut Tengah Barat, luas 10.230 km. Penduduk 2.852.000 pada tahun 1989. Kepadatan penduduk 279 km. Agama Islam Syiah 32%, Kristen Maronit 24,5%, Islam Sunni 21%, Druzi 7%, Ortodoks Yunani 6,5%, Katolik Yunani 4%, Kristen Armenia 4%, lain-lain 1%. Bahasa Arab, ibu kota Beirut. Satuan mata uang pound Lebanon. Kedua, keadaan iklim. Lebanon beriklim L, tengah yang khas dengan musim dingin yang sangat lembut sepanjang pantai dan musim panas yang sangat panas. Curah hujan Oktober sampai April berkisar dari 380 mm di utara hingga lebih dari 1.500 mm di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan ini, hujan dalam bulan Desember hingga Maret turun terutama dalam bentuk salju di atas ketinggian 1.200 meter. Daerah pantai lembab dalam musim panas, meskipun suhu pada siang hari biasanya hanya sekitar dari 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Suhu itu terasa lebih panas. Daerah pegunungan biasanya sejuk dan cerah sehingga mempunyai banyak tempat wisata. 3. Politik. Lebanon adalah republik parlemen demokratis dengan kerangka konfesionalisme, salah satu bentuk konsosiasionalisme yang merupakan pembagian kekuasaan, tetapi di Lebanon berdasarkan agama tertentu. Konstitusi memberikan rakyat hak untuk mengubah pemerintah mereka. Namun, dari pertengahan tahun 1970-an sampai pemilihan parlemen tahun 1992, perang saudara yang menghalangi pelaksanaan hak-hak politik tersebut. 4. Ekonomi. Krisis ekonomi di Lebanon membuat kondisi negara tersebut bak neraka. Sebelum pandemi virus corona atau COVID-19 pada awal tahun 2020, Lebanon sudah menunjuk tanda-tanda menuju kehancuran. Pada awal Oktober 2019, negara tersebut kekurangan mata uang asing sehingga membuat nilai mata uang pound Lebanon melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kesimpulan dari kami kelompok 1 mengenai tentang negara-negara yang berada di Asia Barat, yaitu kawasan Asia Barat ini sering juga disebut sebagai kawasan Timur Tengah karena kawasan ini berada di tengah belahan bumi timur. Keadaan alam Asia Barat cenderung tandus dan kering karena intensitas hujan yang rendah. Hal ini disebabkan karena letak geografis kawasan ini yang berada di antara 3 benua luas yang mengapitnya, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga angin yang bertiup ke daerah ini bersifat kering dan hanya membawa uap air yang sangat sedikit sekali setelah melewati daerah-daerah luas di sekitar Timur Tengah. Sehingga tanaman yang dapat hidup di daerah ini hanya kaktus di daerah gurun-gurun, pohon kurma di daerah oase-oase, dan pohon zaitun di daerah sekitar pesisir pantai laut Mediterania. Itulah pembahasan kami dari kelompok 1 mengenai negara-negara yang berada di Asia Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.